وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para alim ulama, para ustaz, para sesepuh yang senantiasa saya hormati dan saya muliakan, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di waktu yang penuh barokah dan di tempat yang dibarokahi, serta dalam acara dan kegiatan yang juga dibarokahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu perkara yang selalu kita inginkan, yang selalu kita dambakan adalah ketenangan batin. Maka seseorang yang ingin mendapatkan ketenangan batin dan ketentraman hati, dia harus bisa merasakan manisnya iman, atau yang disebut halawatul iman. Karena pengertian dari halawatul iman, manisnya iman, adalah ketenangan dan ketentraman batin. Dan inilah yang selama ini kita cari. Sebenarnya apapun yang kita lakukan pada dasarnya mengerucut dan ending atau puncaknya adalah ingin tenang, ingin tentram. Termasuk kita pun mencari rezeki, mencari uang, sebenarnya pada akhirnya ingin terpenuhi keinginan kita sehingga kita tentram, kita tenang. Kita juga menikah tujuannya adalah agar mendapatkan sakinah, yaitu ketenangan. Bahkan semua ibadah-ibadah yang kita lakukan, tentu salah satu targetnya adalah mendapatkan ketenangan dan ketentraman batin. Maka salah satu perkara yang menjadi sebab tenangnya hati, tentramnya batin kita dan merasakan manisnya iman adalah salah satunya ketika kita mampu mencintai saudara-saudara kita karena Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah menyatakan, "Thalathun man kunna fihi wajada halawatal iman." Ada 3 perkara, siapa yang memiliki atau mendapati dalam dirinya 3 perkara ini, dia akan mendapatkan manisnya iman. Yang pertama, ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimman siwahuma, atau mimma siwahuma. Yang pertama, hendaknya Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selain keduanya. Mencintai Allah dan Rasulnya menempati urutan pertama, ranking pertama di antara cinta-cinta yang lainnya. Yang kedua, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Tidak mencintai seseorang kecuali karena Allah. Dan yang ketiga, wa an yakraha an ya'uda fil kufri kama yakrahu an yukdafa finnar. Membenci kekufuran, membenci kesyirikan termasuk di dalamnya, membenci maksiat dan dosa, bencinya itu persis seperti bencinya kalau dirinya dilemparkan ke dalam api neraka. Maka yang kedua adalah mencintai saudaranya karena Allah. Maka hadirnya kita di tempat ini, selain kita bersama-sama belajar, mudah-mudahan juga jadi sarana agar kita bisa lebih saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Siapa lagi orang yang akan menguatkan kita selain teman-teman yang baik? Siapa lagi orang yang akan membantu kita di jalan Allah selain teman-teman kita yang baik, yang saleh? Maka pada hari ini mencari teman yang baik paling mudah, insya Allah paling mudah adalah di majelis taklim, di masjid-masjid. Kita cari di mana lagi Bapak Ibu jamaah sekalian pada hari ini? Kalau di luar memang tidak mudah, ya. Pertemanan-pertemanan di luar tidak mudah kita temukan teman-teman yang saleh. Maka setidaknya mendekati kepada kebenaran, yaitu pencarian di manakah yang harus atau yang tepat untuk mencari teman-teman yang baik,
maka pencarian itu berada dan berakhir di masjid-masjid Allah, di rumah-rumah Allah, dan juga di majelis-majelis taklim. Maka harapan kita mendapatkan ketentraman batin dengan mencintai saudara kita karena Allah Subhanahu wa taala, dan sarananya adalah bertemu di rumah Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan pertemuan kita di rumah Allah ini memperkuat ukhuwah di antara kita, sehingga di luar masjid pun ukhuwah itu tetap terjalin dengan kuat, ya. Bapak Ibu jamaah sekalian, ini sekedar nasihat dan prolog. Mari kita lanjutkan kajian kitab Asyratus Sa'ah, tanda-tanda kiamat. Dan pada pagi hari ini penutup dari bab tentang Al-Masihud Dajjal. Pembahasan terakhir dalam bab tentang Dajjal. Ada 2 poin. Yang pertama, zikrud Dajjali fil Quran, penyebutan Dajjal di dalam Al-Quran. Tasa'alal ulama'u 'anil hikmati fi 'adami tasrihi bi dzikrid Dajjali fil Qur'ani ma'a 'azmi fitnatihi wa tahdhiril anbiya'i minhu wal amri bil isti'adzati min fitnatihi fis shalah wa ajabu 'an dzalika bi ajwibatin minha. Di babnya berjudul, apakah, sebenarnya berupa pertanyaan harusnya, ya, karena judulnya seolah-olah mengesankan bahwa Dajjal itu disebutkan dalam Al-Quran, tapi selama ini kita baca Quran belum pernah menemukan kata Dajjal dalam Al-Quran. Makanya para ulama membahas tentang hikmah tidak disebutkannya penyebutan Dajjal secara sharih, secara lugas. Ya, di sini ada kata, yaitu tasa'alal ulama'u 'anil hikmati fi 'adami tasrihi bi dzikri Dajjal fil Quran. Para ulama membahas tentang hikmah mengapa nama Dajjal itu tidak disebutkan secara, ya, tersurat, secara sharih di dalam Al-Quran. Padahal mengingat begitu dahsyat fitnahnya, dan para nabi, bukan hanya Rasulullah saja, para nabi menyebutkan dan memberikan warning, ya. Para nabi itu mengingatkan umatnya akan bahaya Dajjal, dan juga perintah untuk minta perlindungan kepada Allah dari fitnahnya dalam sholat. Jadi maksudnya Bapak Ibu jamaah sekalian, Dajjal itu fitnahnya besar. Kemudian para nabi pun memperingatkan bahaya dan fitnahnya Dajjal. Bahkan kita diperintahkan minta perlindungan terhadap fitnah Dajjal dalam sholat. Kenapa tidak disebutkan secara sharih, secara lugas, secara tegas ada penyebutan kata Dajjal dalam Al-Quran? Kenapa tidak disebutkan secara tegas? Maka para ulama memberikan jawaban, ada beberapa di antaranya. Yang namanya pendapat dari para ulama bisa benar, bisa salah, bisa diterima, bisa ditolak. Tapi setidaknya kita punya gambaran. Karena kalau kita sendiri yang jawab, terus terang saya pribadi sulit. Ketika saya ditanya misalkan, Ustaz, kenapa ya nama Dajjal tidak disebutkan dalam Quran? Kalau saya pribadi saya nggak punya jawaban. Tapi dengan pendapat para ulama setidaknya ada gambaran-gambaran yang bisa jadi itu benar, bisa jadi salah. Namanya juga pendapat. Bisa jadi pendapatnya kuat, bisa jadi lemah, bisa diterima atau ditolak. Tapi setidaknya orang-orang yang lebih berilmu dari saya, terutama dari kita semuanya, adalah para ulama yang mendalam keilmuan mereka sehingga memberikan arahan kepada kaum muslimin, ya, setidaknya mendekati atau bahkan bisa jadi itu adalah sebuah kebenaran yang Allah tunjukkan kepada mereka yang ditularkan kepada kita. Ada beberapa jawaban tentang mengapa penamaan Dajjal atau nama Dajjal tidak disebutkan secara lugas di dalam Al-Quran. Ada 4 poin. Yang pertama, annahu mazkurun dhaminal ayatil ladzi dzukirat fi qoulihi ta'ala yauma ta'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl au kasabat fi imaniha khaira. Sesungguhnya Dajjal itu disebutkan di dalam Al-Quran
yaitu dalam surat Al-An'am ayat 158. Al-An'am 158. Tapi penyebutan di sini tersirat, artinya terkandung di dalamnya, tetap tidak disebut nama secara vulgar Dajjal ya. Tapi sudah terangkum, terkandung dalam ayat Al-Quran surat Al-An'am ayat 158, di mana Allah berfirman, yauma ta'ti ba'du ayati rabbik. Ingat pada hari di mana muncul sebagian tanda-tanda dari Tuhanmu. Ingat pada hari di mana sebagian tanda-tanda dari Tuhanmu dimunculkan. Di mana tanda itu muncul, maka tidak bermanfaat iman seseorang ketika sebelumnya tidak beriman, atau tidak bermanfaat apa yang dia lakukan dari imannya itu sedikit pun. Jadi yang kita garis bawahi kalimat ba'du ayati rabbik, atau kata ba'du ayati rabbik, sebagian tanda-tanda Tuhanmu, maksudnya dari Tuhanmu. Wa hadhil ayat hiya, dan maksud dari ayat ini sebagian tanda itu adalah ad-dajjalu wa tulu'us syamsi min maghribiha wad dabah wa hiya al-madhkurah fi tafsiri hadhil ayah. Dan yang disebut tadi sebagian tanda itu maksudnya adalah dajjal, terbitnya matahari dari barat, dan juga dabah, yaitu binatang melata yang bisa berbicara. Nanti pada pembahasan selanjutnya akan kita bahas. Dan inilah tafsir dari ayat tersebut, karena Imam Muslim meriwayatkan sebuah hadis dari Abu Hurairah. Ada hadis riwayat Muslim dan juga Imam Tirmizi dari Abu Hurairah. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salasun idza kharajna la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khaira. Nah, jadi jelas sekali sebenarnya ayat dan hadisnya sahih, lafadznya ada kemiripan ya. Tadi ada lafadz dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 158, ada kata la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl aw kasabat fi imaniha khaira. Begitu pula Rasulullah bersabda, salatun idza kharajna la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl aw kasabat fi imaniha khaira. Ada 3 hal, jika sudah muncul maka tidak bermanfaat ya iman seseorang yang mana sebelumnya tidak beriman, atau tidak sedikit pun membawa kebaikan dari imannya apa yang dia lakukan kalau muncul tanda ini. Dan Rasulullah menyebutkannya tulu'us syamsi min maghribiha, terbitnya matahari dari barat, wad dajjal wadabatul ard, dajjal dan juga binatang dari bumi yang muncul dari bumi dan bisa berbicara. Jadi yang pertama, Bapak Ibu jamaah sekalian, tersirat ya tidak tersurat di dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 158 hanya disebutkan ba'du ayati rabbik, sebagian tanda-tanda Tuhanmu, dan itu disebutkan dalam hadis Nabi ada 3 tadi, salah satunya adalah Dajjal. Jadi tetap kalau pendapat yang pertama tidak disebutkan secara sharih, tegas, lugas, atau disebutkan namanya langsung, tapi tersirat. Ini yang pertama. Yang kedua, kenapa Dajjal itu tidak disebutkan namanya secara lugas di dalam Al-Quran? Yang kedua, annal Qur'ana zakara nuzuli Isa alaihissalam wa Isa huwa alladhi yaqtulud dajjal faktafa bi dzikri masihil huda an dzikri masihid dhalalah wa adatul arabi annaha taktafi bi dzikri ahadid diddain dunal akhar. Yang kedua, mengapa nama Dajjal tidak disebutkan secara tegas Dajjal dalam Al-Quran? Karena Al-Quran menyebutkan turunnya Nabi Isa dan Nabi Isa yang membunuh Dajjal ya. Maka cukup penyebutan ya Masihul Huda, yaitu istilah saja Masihul Huda
yaitu Nabi Isa. Cukup penyebutan dari Nabi Isa ya dari penyebutan Dajjal ya, karena kebiasaan orang Arab cukup menyebutkan salah satu. Kalau ada dua yang berkonfrontasi, berlawanan, maka disebutkan salah satunya, itu sudah mewakili dua-duanya. Maksudnya Nabi Isa turun itu disebutkan dalam Al-Quran, sementara dalam hadis disebutkan Nabi Isa itu membunuh Dajjal. Maka penyebutan adanya turunnya Nabi Isa di akhir zaman itu mewakili juga adanya Dajjal, karena beliau adalah orang yang membunuh membunuh Dajjal. Dan kebiasaan orang Arab, kalau ada dua yang saling berlawanan, maka penyebutan salah satunya itu sudah mewakili yang satunya juga. Karena bagaimana mungkin ketika ada dua pihak yang berseteru dan berselisih dan saling membunuh atau bertentangan, ya, kemudian disebutkan satu, pasti ada satunya. Ya, tidak mungkin dia sendirian. Kalau disebutkan dia bertentangan, maka ada lawannya. Maka kalau disebutkan salah satunya, lawannya sudah tercakup di dalamnya. Maka penyebutan Isa yang turun di akhir zaman ada dalam Al-Quran, sehingga ini mewakili juga tentang Dajjal yang akan dibunuh oleh Nabi Isa. Ini yang kedua. Yang ketiga, ini mirip yang pertama, yaitu menafsirkan ayat, yaitu surat Ghafir ayat 57. Surat Ghafir ayat 57. Allah berfirman, la khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nas. Sungguh penciptaan langit dan penciptaan bumi itu lebih dahsyat dari penciptaan manusia. Sungguh penciptaan langit dan penciptaan bumi lebih hebat, lebih besar, lebih dahsyat dari penciptaan manusia. Wa innal maqsuda bin nasi huna ad-dajjal min itlaqil kulli 'alal ba'd. Qala Abul Aliyah ay a'zamu min khalqid dajjal hina 'azzamathu al-yahud. Ya. Nah, ini ada keterangan kenapa kata-kata annas manusia di sini diartikan dajjal. Allah menyatakan la khalqus samawati wal ard akbaru min khalqin nas. Sungguh penciptaan langit dan penciptaan bumi lebih dahsyat dari penciptaan manusia. Karena ayat ini berkaitan dengan jawaban kepada orang-orang Yahudi, di mana orang Yahudi itu mengagungkan Dajjal. Kita tahu bahwa Dajjal itu pemimpin kesesatan, terutama pemimpinnya orang-orang Yahudi. Bahkan Yahudi itu adalah pendukung utama Dajjal. Karena Dajjal akan muncul dari perkampungan Yahudi Isfahan di Iran. Dan 70.000 pasukan pendukung pertama dari Dajjal adalah dari Yahudi Isfahan. Ya. Maka Nabi Isa memimpin kaum muslimin dan Yahudi dipimpin oleh Dajjal. Maka pastinya orang-orang Yahudi akan mengagungkan pemimpinnya, itu Dajjal. Mereka mengatakan, wah ini Dajjal itu hebat, ya, memiliki kekuatan yang super, sebagaimana kita sudah membahasnya tentang khawarik, yaitu keajaiban-keajaiban yang Allah berikan kepada Dajjal. Maka orang-orang Yahudi begitu mengeluh-elukan, mendewa-dewakan, membesar-besarkan Dajjal ini, maka Allah membantah atau ingin melemahkan pendapat mereka. Allah mengatakan, apakah atau bukankah penciptaan langit dan bumi lebih hebat dari manusia yang maksud Dajjal? Jadi ayat ini berkaitan dengan jawaban kepada orang-orang Yahudi. Kalau kalian merasa bahwa adanya Dajjal, munculnya Dajjal, hadirnya Dajjal itu adalah sesuatu yang hebat, maka penciptaan langit dan bumi jauh lebih hebat. Kita bayangkan saja Pak, saking besarnya bumi bagi kita melihat bumi itu seperti hamparan. Kenapa? Bumi ini bulat, tapi karena saking besarnya dan ukuran kita sangat kecil, jadi terlihatnya rata. Itu menunjukkan bahwa dahsyat sekali penciptaan bumi itu besar sekali. Apalagi dibandingkan dengan langit yang 7.
Kalau kita mempelajari tentang ya tata surya atau tentang ya astronomi, maka kita akan merasakan bahwasanya kita ini sangat kecil dan langit ini sangat hebat, sangat besar. Maka orang-orang Yahudi membesar-besarkan, mengagung-agungkan Dajjal. Allah mengatakan sungguh penciptaan langit dan bumi itu lebih hebat dari manusia. Yang dimaksud di sini adalah Dajjal. Ini merupakan penafsiran sebagian ulama. Berkata Ibnu Hajar, qala Ibnu Hajar wa hadza ya in sabata ahsanal ajwibah. Ya. Kata Imam Ibnu Hajar, yang ini jika memang sudah ditetapkan ya penafsiran seperti ini, maka ini adalah sebaik-baik jawaban. Kata beliau, ya. Maksudnya poin yang ketiga ini didukung oleh para ulama, salah satunya tadi Abul Aliyah, kemudian Ibnu Hajar. Inilah jawaban yang lebih tepat, lebih kuat tentang penyebutan Dajjal di dalam Al-Quran, ya. Karena berkaitan dengan orang-orang Yahudi yang mengagungkan Dajjal, lalu dijawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala bahwasanya penciptaan langit dan bumi lebih hebat. Nah, yang terakhir, ini juga sebuah analisa yang sangat bagus. Mengapa Dajjal tidak disebutkan namanya secara lugas dalam Al-Quran? Yang keempat, annal Qur'ana lam yadhkur ad-dajjala ihtiqaran li sya'ni li'annahu yadda'i ar-rububiyyah wa huwa basharun yunafi haluhu jalal rabbi wa adamathu wa kamaluhu wa kibriya'uhu wa tanazzuhu anin nuqs ya. Falidzalika kana amruhu 'indallahi ahqara wa asghara min an yudhkara. Wa ma'a hadza hadzaratil anbiya'u minhu wa bayyanat ya khatrahu wa fitnatuh wa kama sabaqa anna kulla nabiyyin andara ummatahu minhu wa hadzaraha min fitnatihi. Yang keempat, Al-Quran tidak menyebutkan nama Dajjal sebagai bentuk penghinaan kepadanya. Nggak layak nama Dajjal itu dicantumkan dalam Al-Quran, karena dia telah memproklamirkan dirinya sebagai Tuhan, sementara dia itu seorang manusia saja, ya, yang mana kondisinya tidak akan mungkin bisa melemahkan dan mengalahkan Rabb, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala, keagungannya, kesempurnaannya, ya, dan lain-lainnya, kesuciannya tidak bisa. Jadi Al-Quran tidak menyebut nama Dajjal, itu sebenarnya bentuk pelecehan, penghinaan kepada Dajjal itu sendiri yang telah memproklamirkan dirinya sebagai Tuhan. Dia nggak pantas, saking nggak pantasnya, nggak cocok namanya dicantumkan dalam Al-Quran, ya. Nggak layak nama dia dicantumkan dalam Al-Quran karena dia orang yang mengaku dirinya sebagai Tuhan. Lalu ada pertanyaan, lah bagaimana dengan Fir'aun? Bukankah Fir'aun juga menyatakan dirinya sebagai Tuhan? Dia mengatakan faqala ana rabbukumul a'la. Dia mengatakan saya ini Tuhan yang paling tinggi. Nah, maka ada penjelasan sini, inna amra fir'aun inqadha wantaha. Sebenarnya pembahasan tentang Fir'aun itu sudah selesai di masa lalu, sudah selesai, ya, sudah berlalu. Sementara ya Dajjal ini adalah masa depan, sehingga disebutkan kemunculannya di akhir zaman nantinya, ya. Artinya sama-sama mengaku Tuhan, cuman kalau Fir'aun sudah selesai, hanya tinggal sejarah. Nah, ini yang akan dihadapi adalah Dajjal. Ketika Al-Quran turun di zaman Rasulullah SAW, maka kisahnya Fir'aun sudah berlalu, sementara Dajjal belum, ya. Sehingga kalau Dajjal tidak disebutkan, penghinaan Allah kepadanya. Nah, sementara Fir'aun ini sebagai pelajaran sudah selesai, ya, tetap disebutkan namanya sebagai pelajaran bagi manusia yang hidup setelahnya. Nah, inilah Bapak Ibu jamaah sekalian, maka dari beberapa pendapat ini sebenarnya bisa saling menguatkan, ya, tidak bertentangan antara yang satu dengan yang lainnya. Dua pendapat yaitu menafsirkan dua ayat, yaitu yang pertama surat Al-An'am ayat 158 dan juga surat Ghafir ayat 57. Kemudian satu pendapat lagi menyatakan
bahwa turunnya Nabi Isa disebutkan dalam Al-Quran itu sudah cukup mewakili adanya Dajjal. Dan yang keempat, tidak disebutkan secara tegas dalam Al-Quran itu sebagai penghinaan dari Allah kepada Dajjal yang dia sudah mengklaim dirinya sebagai Tuhan, sehingga tidak layak dan tidak pantas namanya dicantumkan dalam Al-Quran. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada kesimpulan di akhir bab ini. Wa dzakara Ibnu Hajar rahimahullah anna su'ala an adami dzikri dajjal fil Quran la yazalu waridan li anna Allah taala ya dzikru ya'juj wa ma'juj fil Quran fitnatuhum qaribatun min fitnatid dajjal. Hadza wa la'al al-jawab al-awwal hadza al-aqrab wallahu a'lam. Fayakunu ad-dajjal qad dzukira dhamina ba'd al-ayat wa yakunu an-nabi sallallahu alaihi wasallam takaffala bi bayani dzalika al-mujmal. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ya, bahwasanya persoalan tentang tidak disebutkannya Dajjal di dalam Al-Qur'an ya, ini juga mungkin ada pertanyaan, kenapa yang lainnya disebutkan, adanya Ya'juj wa Ma'juj juga disebutkan dalam Al-Qur'an ya. Maka kata beliau, sebenarnya yang paling mendekati yaitu jawaban yang pertama, yang dicantumkan adalah ayat tapi sifatnya tersirat ya. Sifatnya tersirat di dalam dua ayat tadi, surat Al-An'am 158 dan Ghafir 57 ya. Artinya Bapak Ibu jamaah sekalian, jelas sekali ayatnya menyebutkan ya tentang ba'du ayat, sementara Rasulullah juga menyebutkan ada 3, dan lafaz Al-Quran dengan hadisnya ada kesamaan. Ini diantaranya yang dikuatkan oleh Imam Ibnu Hajar. Nah, wallahu alam, kita tidak terlalu berdalam-dalam tentang hal ini, tapi memang butuh pengetahuan tentang ini. Mungkin ada yang penasaran ya, pastinya mengapa Dajjal itu yang begitu besar fitnahnya diperingatkan oleh para nabi dan rasul kok tidak disebutkan dalam Al-Quran. Pada dasarnya terserah Allah yang menurunkan Al-Quran mau menyebutkan atau tidak. Hanya para ulama berupaya mengungkap jawabannya ya. Maka ada beberapa jawaban tadi yang bisa kita ambil ya, minimal mendekati, yaitu 2 ayat yang ditafsirkan di dalamnya adalah ada Dajjal, kemudian Quran menyebutkan Nabi Isa yang turun di akhir zaman sebagai lawannya Dajjal, dan juga tidak disebutkannya Dajjal dalam Al-Quran sebagai penghinaan kepada Dajjal. Kemudian poin kedua, ini yang paling terakhir pembahasan dalam bab tentang Dajjal, yaitu halakud Dajjal, binasanya Dajjal, terbunuhnya, matinya Dajjal. Yakunu halakud Dajjali ala yadayil al-Masih Isa bin Maryam alaihi salam kama dallat ala dzalika al-ahadisu as-sahihatu wa dzalika anna Dajjal yadhharu 'ala al-ardi kulliha illa Makkah wal Madinah wa yaksuru atba'uhu wa ta'umu fitnatuhu wa la yanju minha illa qillati minal mu'minin. Wa inda dzalika yanzilu Isa ibnu Maryam alaihi salam 'ala al-manaratis syarqiyyah bidamsyik wa yaltifu haulahu ibadullahil mu'minun. Ini jadi diawali oleh penulis dengan penjelasan dulu dari beliau, kemudian baru disebutkan hadisnya. Beliau mengatakan, penulis yaitu Syekh Yusuf Al-Wabil, beliau terbiasa dalam kitab ini menyebutkan secara global, baru menyebutkan dalil-dalilnya. Ya. Terbunuhnya Dajjal di tangan Nabi Isa alaihissalam itu ditunjukkan dalam banyak hadis-hadis yang sahih. Ya. Disebutkan bahwa Dajjal itu muncul di permukaan bumi, maksudnya ada di tengah-tengah manusia, dan dia mendatangi seluruh pelosok dunia, seluruh tempat, seluruh kota, desa, semuanya dia datangi, kecuali Mekah dan Madinah. Dan sangat banyak pengikutnya dan juga sangat meluas fitnahnya. Maka tidak ada yang selamat darinya kecuali sedikit sekali dari kalangan kaum mukminin. Jadi ini sudah kita bahas bagaimana dahsyatnya fitnah Dajjal.
sehingga pengikutnya sangat banyak, fitnahnya juga sangat meluas, dan tidak ada yang selamat kecuali sedikit dari kalangan orang-orang beriman. Nah, ketika kemunculan Dajjal ini dan menebarkan fitnah dan kesesatan dan banyak pengikutnya, maka turunlah Nabi Isa, yaitu di Menara Putih Masjid Jami sebelah timur kota Damaskus, yang insya Allah nanti akan kita bahas pada bab setelah ini persis yang lebih detail. Namun ada gambaran bahwa ketika Dajjal ini menebarkan fitnah, lalu turunlah Nabi Isa, turunnya itu di Menara Putih Masjid Jami Damaskus, ada di sisi timur kota Damaskus. Nah, dan Nabi Isa ini ya membantu kaum muslimin, dan termasuk misi utamanya Nabi Isa selain sebagai mujaddid, pembaharu dalam agama ini, yang melakukan refresh, penyegaran kembali ajaran Rasulullah Muhammad SAW, maka salah satu misi utama Nabi Isa turun itu adalah untuk membunuh Dajjal. Dari sini kita juga memahami bahwa tidak ada seorang pun yang berhasil membunuh Dajjal kecuali Nabi Isa. Bahkan Imam Mahdi juga tidak mampu melakukannya. Ya, berarti saking hebatnya Pak ya, Dajjal ini gak ada yang bisa membunuhnya. Ya, dia memiliki kekuatan yang sangat besar, pasukan juga yang sangat banyak, sehingga tidak ada yang mampu membunuhnya. Maka turunlah Nabi Isa, salah satu misi utamanya adalah ya pembasmi Dajjal itu sendiri. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian, di antara hadis-hadis yang menjelaskan tentang ini, yang pertama hadis riwayat Muslim dari Abdullah bin Umar. Dari Abdullah bin Amr. Hadis riwayat Muslim dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakhrujud dajjalu fi ummati, fadzakara al-hadits wa fihi fayab'atsullahu Isa ibnu Maryam ka'annahu Urwah bin Mas'ud fayatlubuhu fayuhlikuhu. Kemudian muncullah Dajjal, kata Rasulullah, di tengah-tengah umatku. Disebutkan secara panjang, namun hadis ini dipotong. Lalu disebutkan pada penghujung hadis, Rasulullah bersabda, maka Allah mengutus Nabi Isa seolah-olah atau beliau itu mirip dengan seorang sahabat yang bernama Urwah bin Mas'ud. Nah, kalau kita ingin tahu Nabi Isa seperti apa fisiknya, wajahnya, kulitnya, posturnya, ya seperti Urwah bin Mas'ud. Nah, masalahnya adalah kita juga gak ketemu sama Urwah bin Mas'ud. Nah, kalau ada pertanyaan, bagaimana posturnya, penampilan fisiknya Urwah bin Mas'ud yang mirip Nabi Isa? Ya sama-sama nggak taunya. Yang tahu persis tentang Nabi Isa adalah orang-orang yang hidup sezaman dengan Nabi Isa. Yang kedua adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena beliau pernah bertemu pada peristiwa Isra Mi'raj, dan juga beliau pernah bermimpi bertemu dengan Nabi Isa. Nah, namun kita sebagai umatnya, kalau dulu para sahabat enak ya, ketika disebutkan kalau kalian ingin tahu bagaimana fisiknya Nabi Isa, yaitu lihat saudaramu Urwah. Urwahnya masih ada, Urwah bin Mas'ud. Nah, kalau sekarang sama-sama nggak adanya. Nabi Isa belum ada, belum muncul, Urwah bin Mas'ud sudah meninggal. Tapi jangan khawatir Bapak Ibu jamaah sekalian, nanti pada pembahasan tentang Isa ibnu Maryam, terkait bab sifat-sifat Isa ibnu Maryam, dijelaskan secara mendetail bagaimana warna kulitnya. Ini perlu kita ketahui ya Pak, supaya tidak tertipu ya. Karena baru-baru ini di Jombang ada orang yang mengaku sebagai Nabi Isa. Memenuhi kriterianya atau tidak gitu ya. Nah, disinilah pentingnya kita belajar supaya tidak mudah ditipu. Sebagaimana juga setelah kita mengenal Imam Mahdi, kita insya Allah tidak akan tertipu dengan orang-orang yang mengaku Imam Mahdi. Kalau ada orang mengaku Dajjal, ini yang nggak ada ya kayaknya. Ada nggak Pak? Yang dipilih yang bagus-bagus, ngaku Imam Mahdi, ngaku Nabi Isa ya. Kalau mengaku Dajjal atau mengaku Ya'juj wa Ma'juj tidak ada. Nah, dengan ngaji seperti ini insya Allah pelan-pelan kita
menjadi lebih tahu secara detail tentang siapa Nabi Isa alaihissalam nanti pada bab selanjutnya. Ini sebagai tes saja, apakah kita sudah mengenal ciri fisiknya Nabi Isa? Saya ingin bertanya sama bapak-bapak, ada yang tahu enggak Pak, warna kulitnya Nabi Isa itu bagaimana? Putih, hitam, coklat, bule, atau gimana Pak? Kalau panjenengan tahu warna kulitnya, berarti sudah pernah ngaji tentang bab ini, insyaallah. Nanti akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Nah, kita fokus dulu pada terbunuhnya Dajjal. Karena yang membunuh Nabi Isa, maka kita harus mengenal Nabi Isa itu sendiri, tapi nanti. Yang penting ini masih bahas Dajjal. Dalam hadis riwayat Muslim dari Abdullah bin Amr, Rasulullah menyatakan ketika Dajjal itu muncul dan melakukan kerusakan di muka bumi ini, maka Allah menurunkan Nabi Isa dan wajah beliau, fisik-fisiknya beliau itu mirip dengan Urwah bin Mas'ud. Maka Nabi Isa itu akan memburu Dajjal fayat lubuhu. Maksudnya Nabi Isa itu akan mengejar, memburu Dajjal ya. Kenapa? Karena Dajjal ketika melihat Nabi Isa dia ketakutan, lari, jadi dikejar. Ya. Langsung Dajjal itu kenal, wah ini Nabi Isa yang akan bunuh saya, dan dia takut. Dari awal saja sudah kelihatan bahwa dia lemah ya. Ketika muncul Nabi Isa langsung takut, melarikan diri. Maka fayat lubuhu, Nabi Isa mengejarnya, fayuh likuhu, dan Nabi Isa lah yang membunuhnya. Ini dalam hadis riwayat Muslim. Kemudian dalam hadis lain yang kedua, hadis riwayat Ahmad dan Tirmidzi dari Majma' bin Jariyah al-Ansari, seorang sahabat Ansor yang bernama Majma' bin Jariyah. Beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, yaqtulu ibnu Maryam ad-dajjala bi Babilud. Ibnu Maryam yaitu Nabi Isa membunuh Dajjal itu di kota yang bernama Babulud, dan kota ini sudah ada sejak lama. Panjenengan nanti tinggal coba cek yang paling mudah di YouTube supaya lihat juga keadaan kotanya hari ini seperti apa. Kota ini ada di Palestina dan dekat dengan Yerusalem, bahkan dekat dengan lokasi Masjid Al-Aqsa ya. Kota ini dekat dengan Yerusalem yang sekarang dikuasai orang-orang Yahudi ya, karena hampir seluruh bumi Palestina dikuasai, dijajah oleh Yahudi kecuali dua titik. Yang pertama Gaza, yang kedua tepi barat ya, selebihnya dikuasai Yahudi. Nah, maka Dajjal ini muncul dari perkampungan Yahudi. Nah, larinya juga ke kampungnya Yahudi gitu ya. Walaupun nanti akan dikuasai oleh kaum muslimin, akan ditaklukkan oleh kaum muslimin. Nah, maka Nabi Isa itu membunuh Dajjal di kota yang berada di Palestina namanya Babulud. Nah, ada namanya juga sama, Babulud. Rasulullah menyebutkannya 14 abad yang lalu. Jadi jelas akan terbunuhnya lokasinya juga jelas, yaitu di Babulud. Kemudian yang ketiga, hadis riwayat Muslim dari Nawas bin Sam'an dalam hadis yang sangat panjang di mana wa fihi qissatu nuzul Isa wa qatluhu Dajjal wa fi qaulu sallallahu alaihi wasallam fala yahulu likafirin yajidu riha nafsahu illa mata wa nafsuhu yantahi haitsu yantahi tarfuhu fayatlubuhu hatta yudrikuhu bi Babilud fayaqtuluhu. Nanti ada hadis yang cukup panjang, hadis riwayat Muslim dari sahabat Nawas bin Sam'an, di mana potongan hadis di dalamnya ada penyebutan kalimat berikut. Ya. Ketika Nabi Isa itu turun, dan turunnya di Menara Putih Masjid Jami Damaskus, sebelah timur kota Damaskus, Syria. Ya. Maka ketika turun, singkatnya, saat beliau turun itu di Masjid Jami itu kaum muslimin sedang menunggu waktu sholat. Pas turun, pas iqomat ya. Pas iqomat dikumandangkan turun Nabi Isa. Yang akan menjadi imam waktu itu adalah Imam Mahdi
pemimpin kaum muslimin ya. Karena sebelum-sebelumnya sudah terjadi perang dan nanti benteng pertahanan terakhir kaum muslimin di akhir zaman itu ada di Ghaltah ya, di daerah Syria juga. Jadi wilayah Syria, Palestina, disitulah basis pertahanan kaum muslimin di akhir zaman. Jadi mau nggak mau nanti kalau yang masih hidup di zaman itu kita akan ya berlindung di sana. Ketika perang ya, sebelum ketemu Dajjal juga benteng pertahanannya di sana. Ketika Dajjal muncul juga di sana. Ketika Ya'juj wa Ma'juj di sana juga muncul di sana. Jadi siapa yang ingin selamat di akhir zaman segera merapat ke wilayah sana Pak ya. Silakan. Ya namanya Syam itu termasuk di dalamnya adalah Syria, Lebanon, kemudian Yordania dan yang satunya Palestina. Itu adalah Syam. Maka ketika Nabi Isa turun, kemudian iqamat sedang dikumandangkan, lalu beliau diminta untuk jadi imam dan beliau menolak. Maka yang jadi imam adalah pemimpin kaum muslimin dan beliau jadi makmum. Maka Nabi Isa itu ya nafasnya sejauh mata memandang, dan setiap orang kafir yang terkena nafasnya Nabi Isa akan meninggal dunia. Baru nafasnya saja orang-orang kafir meninggal. Maka wajar kalau Dajjal itu lari terbirit-birit karena dia gembongnya orang kafir. Orang kafir kena napasnya Nabi Isa, sementara hembusan napasnya adalah sejauh mata memandang. Maka Dajjal itu menghindar sejauh-jauhnya dari radius pandangan mata tadi. Disebutkan dalam hadis ini, Rasulullah sendiri yang menyebutkan, maka orang-orang kafir yang mendapati napasnya Nabi Isa pasti akan mati. Dan nafas Nabi Isa itu radiusnya adalah sejauh mata memandang dari segala penjuru. Maka ketika Dajjal itu lari, Nabi Isa mengejarnya sampai akhirnya menangkapnya, atau maksudnya lari baru ketangkep ya, yaitu di Babulud di Palestina. Fayaqtuluhu, maka Nabi Isa akan membunuhnya. Nah, dan ada yang hadis yang terakhir yaitu riwayat Imam Ahmad, kurang lebihnya sama dengan hadis yang ketiga, hanya disebutkan secara lebih detail, yaitu ketika kaum muslimin memerangi Yahudi dipimpin oleh Nabi Isa dan Imam Mahdi, Yahudi kalah telak dan habis mereka ini. Mereka bersembunyi di batu, di pohon, di dinding, yang semua benda-benda itu bisa berbicara, menunjukkan kepada orang-orang beriman bahwa ada Yahudi di belakang mereka. Maka termasuk yang terbunuh dalam peperangan antara Muslim dengan Yahudi ini, yang terbunuh juga pemimpin Yahudi yang tertinggi yaitu Dajjal oleh Nabi Isa alaihissalam. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai penutup penulis mengatakan, wa biqatlihi la'anahullahu tantahi fitnatuhu al-azimah wa yanjiyallahu alladhina amanu min syarrihi wa syarri atba'ihi ala yaday ruhillah wa kalimatihi Isa ibnu Maryam wa atba'ihi al-mu'minina walillahil hamdu wal manah. Ya. Dengan terbunuhnya Dajjal, semoga Allah melaknatnya, maka berakhirlah fitnah yang sangat besar di muka bumi ini. Dan dengan terbunuhnya Dajjal, Allah menyelamatkan orang-orang beriman dari keburukannya dan dari keburukan pengikut-pengikutnya ya. Dan Allah selamatkan kaum muslimin melalui tangan Nabi Isa alaihissalam ya. Jadi nantinya kaum muslimin sangat berhutang budi kepada Nabi Isa, karena tidak ada yang mampu membunuhnya. Kalau Dajjal tidak terbunuh, kerusakannya akan terus menerus, semakin besar semakin besar. Maka Allah menyelamatkan kaum muslimin di tangan Nabi Isa dengan terbunuhnya Dajjal oleh Nabi Isa. Sehingga pembahasan tentang Dajjal berakhir sudah, karena yang dibahas sudah mati ya. Jadi selesai pembahasan tentang Dajjal, walaupun belum terjadi ya Pak. Maka insya Allah pada kesempatan berikutnya kita akan membahas tentang tanda besar kiamat yang ketiga, yaitu nuzulu Isa alaihissalam, turunnya Nabi Isa alaihissalam. Demikian Bapak Ibu jamaah sekalian, semoga bermanfaat dan semoga kita dilindungi dari fitnah Dajjal
dan semoga kita senantiasa berada di barisan kaum mukminin yang berada di atas kebenaran, dan semoga Allah selamatkan kita dunia maupun akhirat. Demikian, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.